Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang, Fakultas FT Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Arianto Amheka. Dan kami dari kelas Ekonomi 2B kelompok 1 dengan beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 A few moments later. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembangunan pariwisata. Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010 sampai 2025, dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan yang pertama, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Yang kedua, pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya pemerintahan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Jadi, dari kedua pengertian tadi disimpulkan, pembangunan pariwisatawan adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana-prasarana, objek daya tarik wisata atau ODTW, dan aspek-aspek lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Yang kedua, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Yang kedua, falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia. Landasan pertama dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang juga sekaligus falsafah negara dan dasar negara menjadi pedoman dalam pengembangan kepariwisataan. Perkembangannya harus berpedoman pada Pancasila. Butir-butir dalam Pancasila harus menjadi tujuan dari pengembangan kepariwisataan nasional. Pancasila dijadikan penyaring atau filter dari pembangunan kepariwisataan, oleh karena merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil, dan kepercayaan pada diri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Yang berikutnya C. Dasar pengembangan kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur bangsa, meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan wisata remaja-remaja pemuda. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industri kerajinan, memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa, dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, kebijakan yang digariskan adalah yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Model ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasional, termasuk untuk masyarakat dan persahabatan antar bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa yang menunjuk ke arah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka pewujudan wawasan Nusantara. Karena itu, untuk mewujudkan perkembangan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendorong meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Yang kedua, nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya alam, dan lain-lainnya. Sistem kepariwisataan Indonesia. Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan. Kesemuanya meliputi seluruh kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi konsep kehidupan yang seimbang dan selaras, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan lingkungan alam, baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis. Membangun kondisi suatu aspek kehidupan bangsa dan pariwisata akan turut mampu membangun ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan HAKAM. Baik, ketahanan ideologi berarti ketahanan melalui promosi budaya lokal. Pariwisata dapat memperkuat identitas ideologis suatu negara maupun suatu daerah. Sedangkan ketahanan politik berarti pariwisata berkembang dapat membantu menciptakan stabilitas politik dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menyediakan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selanjutnya itu ketahanan ekonomi. Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi bagi masyarakat, negara, dan daerah. Dengan menciptakan lapangan kerja, dengan meningkatkan pendapatan pariwisata, mampu mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu ketahanan sosial budaya. Masyarakat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan toleransi pemahaman lintas budaya melalui interaksi masyarakat lokal dan wisatawan. Dan salah satunya itu memperkaya juga budaya lokal itu sendiri. Selanjutnya itu ketahanan HAKAM. Baik, ketahanan HAKAM di sini ketahanan
hak asasi manusia dan keamanan. Pariwisata yang berkembang dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan keamanan. Baik, selain kelima aspek tersebut dipengaruhi oleh pembangunan kepariwisataan, itu ada 3. Yang pertama, sumber daya alam, penduduk, geografi, pelaku-pelaku utama pariwisata itu sendiri. Sumber daya alam, Indonesia memiliki berlimpah-limpah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dan hal ini yang sangat menguntungkan bagi kepariwisataan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu penduduk yang beradat dan beramah tamah, yang terdiri atas beberapa suku bangsa dengan keragaman budaya dan sangat mempengaruhi pada pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Baik, yang ketiga itu geografi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17.508 pulau yang mencakupi wilayah luasnya sekitar 1,9 juta kilometer. Baik, dan sepertiga itu wilayah perairan, memiliki garis pantai 81.000 km, kondisi strategis yang sangat mempengaruhi pada pembangunan pariwisata sendiri. Yang terakhir itu pelaku-pelaku utama kepariwisataan, yaitu masyarakat masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk yang sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pembangunan pariwisata di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor agar pembangunan pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari komponen lain, misalnya daya tarik wisata, akomodasi, restoran, dan transportasi. Baik, sekian dari saya.